Universitas 19 November. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Pajak Ibu Sri Ayu Racita S.Akun MA yang tidak sempat hadir pada hari ini, dan teman-teman sekalian yang sempat hadir pada hari ini, yang akan disampaikan dari semoga Allah Subhanahu wa taala. Karena perkenannya akan nama saya Putri Nadia sebagai selaku sebagai moderator sekaligus pemateri. Untuk pemateri pertama ada Riyad Abdullah, untuk pemateri ketiga ada Ningsih. Jadi untuk mengefisiensikan waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan atau memaparkan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian pajak dan hukum pajak. Di sini kami mengambil pengertian pajak itu berdasarkan beberapa para ahli. Menurut para ahli diantaranya itu Suparman, Suma Hamid Jaja, yaitu pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pengeluaran umum. Di sini ada kata-kata dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik. Jadi maksudnya ketika kita membayar pajak kepada pemerintah, kita tidak secara langsung akan mendapatkan manfaatnya, tetapi uang yang kita pakai untuk membayar pajak tersebut kemudian akan dikelola terlebih dahulu oleh pemerintah, dan nanti kita akan rasakan manfaatnya dalam bentuk misalnya infrastruktur jalan raya dan lain-lain sebagainya. Adapun pengertian pajak menurut Rahmat Sumitro, yaitu pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin, dan surplusnya digunakan untuk public service yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Next. Adapun pengertian hukum pajak, di sini kami mengambil pengertian menurut Santoso Broto Diharjo, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Jadi seperti yang saya bilang tadi, masyarakat membayarkan pajak kepada pemerintah, kemudian pemerintah nanti mengelola pajak tersebut, karena pajak tersebut nanti akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan, infrastruktur, dan perbaiki hal yang lain-lainnya untuk demi kesejahteraan rakyatnya sendiri. Sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak. Adapun ciri-ciri yang melekat pada pajak, yang pertama yaitu pajak adalah iuran atau kewajiban untuk menyerahkan sebagian pendapatannya atau kekayaannya kepada negara. Jadi masyarakat itu memiliki kewajiban untuk membayar pajak, dan ini sudah diatur oleh undang-undang. Kemudian ciri yang kedua yaitu penyerahan tersebut bersifat wajib dan dapat dipaksakan. Jadi di dalam undang-undang juga itu sudah ditetapkan bahwa pajak itu bersifat memaksa. Kemudian yang ketiga, perpindahan atau penyerahan kekayaan itu berdasarkan undang-undang, norma, peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum. Kemudian yang ketiga, tidak ada kontraprestasi secara langsung dari pemerintah. Kemudian yang keempat, iuran yang dipergunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berguna bagi masyarakat. Seperti yang saya katakan tadi, pajak juga digunakan salah satunya untuk membiayai bantuan sosial, beasiswa, dan lain-lain. Kembali saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya, fungsi pajak. Pajak adalah pajak sebagai sumber pemasukan bagi kas negara, kemudian akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Penerimaan dari sektor pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Dikutip dari situs Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi hingga akhir Juni 2022, pertumbuhan penerimaan pajak sebagai
sebesar 55,7% atau mencapai 868,3 triliun. Dalam upaya meningkatkan penerimaan perpajakan, pemerintah secara konsisten melakukan berbagai upaya pembenahan baik dalam aspek kebijaksanaan maupun aspek sistem dan administrasi perpajakan. Selanjutnya, fungsi mengatur. Pajak yang digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan untuk mencapai tujuan tertentu seperti berikut. Pemberian insentif pajak, misalnya tax holiday, dalam rangka meningkatkan investasi. Penetapan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri. Penetapan bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri. Selanjutnya, fungsi stabilitas. Dengan pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dan dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri ketiga untuk memaparkan materinya. Baik, selanjutnya ada dasar hukum pemungutan pajak. Pemungutan pajak dapat dilihat dari sisi lain, yakni sebagai upaya negara untuk mengambil harta dan kekayaan individu yang bersifat memaksa, yang tidak dapat ditawar-tawar. Oleh karena itu, pada pembahasan undang-undang pajak di tingkat legislatif, mungkin perlu lebih mempertimbangkan unsur keadilan dan perlindungan bagi para wajib pajak. Dasar hukum dari pemungutan pajak di Indonesia terutama dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan Undang-Undang 1945 tersebut di atas selain memberikan dasar hukum, pemungutan pajak pada hakikatnya juga membuat gagasan dari pajak itu sendiri. Pajak menempati kedudukan yang sangat vital bagi negara. Dan pada umumnya kebanyakan negara membiayai kegiatan pemerintahnya dari penerimaan pajak. Berbagai upaya seperti intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan ditempuh oleh negara untuk meningkatkan penerimaan pajak. Rahmat Soemitro menggambarkan begitu besarnya posisi pajak untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan. Dengan menyatakan, maka dapat dikatakan bahwa pajak di samping untuk melangsungkan kehidupan negara dengan anggaran rutinnya, juga digunakan untuk membiayai pembangunan yang akan mensejahterakan dan memakmurkan rakyat Indonesia. Selanjutnya ada asas-asas pemungutan pajak. Asas yang pertama yaitu asas kesamaan, yang kedua asas kepastian hukum, dan yang ketiga asas convenience of payment, dan yang keempat ada asas economics of collection. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami, dan selanjutnya untuk pertanyaannya di kolom komentar YouTube saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.